كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج كرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Kemudian kita niat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Kita kembali membacakan Fatihah untuk kesembuhan Ananda Farah Surya atau Siti Nafisah binti Abdul Syahid, anaknya Pak Peri yang masih ada di ruangan PISU, ICU ke PISU itu, PISU di rumah sakit, hanya operasi. Kemarin jadi operasi apalagi itu, habis ditatak itunya, lagi banyu pulang di paru-paru, itu pulang ditarik dan selang itu masih bandak. Kemudian juga mohon Fatihah juga untuk kesembuhan kakak ulun yang paling tua 72 tahun pang sudah umur sidin, ada di rumah sakit juga. Mudah-mudahan sembuh dan keluarga kita berataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan a'udzu ya kan nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita doakan Guru Mansur mudahan sehat dalam perjalanan, bulik ke Samarinda lagi, ajar pulang. Nah, Sidin ada di mana nih? Antar anak jar. Sekolah ke pondok antar anak Sidin. Nah, itu jadi pas ulun ada di sini juga disuruh untuk menggantikan. Lain Guru Mansur yang menyuruh, ketua menyuruh Hadirin yang dimuliakan Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala laqaitu Jibraila faqala inni ubashiruka anna Allah ta'ala yaqulu. Nabi kita bersabda, aku bertemu Jibril, lalu Jibril berkata kepadaku, ujar Jibril, inni ubashiruka, sesungguhnya aku mengabarkan kepada engkau, annallaha ta'ala yaqulu, kabar itu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man sallama alaika, barang siapa memberi salam kepada engkau wahai kekasihku Muhammad, sallamtu alaihi, aku berselawat memberi salam kepadanya, wa man shalla alaika sallaitu alaihi, siapa yang berselawat kepada engkau, aku juga berselawat kepada engkau. Yang mengucapkan salam lawan engkau, aku juga mengucapkan salam lawan orang itu tadi. Artinya kalau kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kita baca, kan disuruh juga membaca itu salam lawan nabi. Pian kada kawa ba umroh tarus kayak orang, duit kadada pertama duit pang kadada, atau kada kawa bahaji dulu sementara. Ada yang cepat umroh setiap saat, kita seakan-akan berada di raudhah, seakan-akan berada di makom di Madinah, yaitu apa? Hadirkan hati kita, rendahkan hati kita, khusyuk akan menghadirakan Nabi, beri salam lawan sidin, berhadapan assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam gasan pian ya Rasulullah, kayak itu tuh. Salam gasan pian tuh kesimpulannya kayak itu kalau bahasa Banjar. Salam gasan pian. Salam untuk engkau, bukan untuk dia, untuk engkau kau. Engkau itu kan berhadapan tuh. Pian setiap saat kalau tuh apa kita kalau sembahyang wajib tuh ya kalau 2 kali. Kalau yang selain sembahyang subuh, kalau sembahyang subuh sekali aja. Kalau membaca tasyahud awalnya sembahyang subuh kadada. Yang lain kan mesti 2 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tuh disuruh kita tuh menghadirkan nabi. Kenapa jar makam nabi? Allah Ta'ala menghadirkan nabi itu bagian daripada ibadah di dalam sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir ada tuh. Nah ada pulang juga amalan imbas sembahyang, tuntung wirid apa segala dibaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 5 kali dibaca tuh. Nah siapa yang membaca salam kayak itu kepada engkau ya Muhammad, aku memberi salam juga lawan inya. Begitu kita memberi salam dengan Nabi mendengar, Allah Ta'ala menjawab, Nabi tahu oh ini si Jamal membaca selawat lawan aku, sehingga kena di akhirat orang tuh heran kenapa Nabi tahu benar dengaranku mal jar tuh jar Martin jar Martin di kiau Nabi kita kenapa ini rancak baca selawat ten jar awam baca selawat. Terus Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala yang ianya juga, Allah Ta'ala begitu kita membaca selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala membaca salam kepada Nabi, Allah Ta'ala juga membaca salam kepada kita. Kita membaca salawat kepada Nabi, sholat kesejahteraan untuk Nabi, Allah Ta'ala juga mau ucapkan salawat kepada kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ujar Allah Ta'ala, aku bersalam juga lawan ikam. Assalamualaikum juga Allah Ta'ala bersalam lawan kita. Salam Allah yang mengatur segalanya. Artinya ini amalan salamat. Amun pian tuh dikejar orang, kada kaum bayar hutang, waktunya sudah sampai, disasehi orang, ini aja baca salawat. Baca salawatnya gasan orang yang mengejar hutang, jangan ke rumah ulun, repot kasihan, masa kau ulun terus. Bismillah. Orang mencari minta pembayar hutang tuh ke orang sugih, siannya guru-guru didatangi. Ya kalau bukan kada ditolong pang, tolong tapi puluh juta itu kayak apa kita menolongnya, kan kasihan kada purun kita. Tapi memang harus juga pang datang ya paling kada kan inya mbak juga apa akan adanya pelongnya tuh selamat. Makanya jangan berhutang kalau kada perlu. Jangan berhutang kalau kada perlu. Kiapa aja jadi kiapa cara berhutang tuh? Ya ulun akanlah boleh berhutang listrik hendak dicabut orang, mau kada mau tuh berhutang lah. Ya kalau tuh iyalah. Duit kada ada berapa bulan. Ini nih yang cara yang bungol deh yang bungol cara berhutangnya. Melajari banarena. Listrik kalau kada kawa dibayar lagi paksa berhutang duit kada ada. Nah itu satu. Nangka itu juga banyu itu kan yang pokok-pokok tuh. Nah, sewa rumah kada kawan bayar. Mau kada mau tuh berhutang tuh. Paham nih yang primer nih, yang pokok-pokok nih. Anak masuk sekolah. Nah, itu tuh.
kada bayar hutang, anak bayar hutang gara-gara kawin lagi. Nah itu lain tuh bungol tuh, tambuk benar. Anak kada kau bayar hutang karena habis ganti HP, bungol juga. Kada kau bayar hutang karena mengganti sepeda motor dengan yang lebih baik lagi, itu bungol juga tuh berhutang tuh. Dilihat-lihat kekuatan seorang anak bayar hutang supaya maja kasarnya supaya ikam jangan lagi menggawi yang nang itu, supaya ikam selamat. Nah, ini berhutang jar karena nukar panci susun, bungol juga itu. Panci susun artinya panci ku lempak juga supan bapaknya di dapur juga kada bertampil juga. Kalau panci itu diandak di muka ada juga. Nah, ini berhutang gara-gara mengganti kulkas, iya juga tuh ada boleh tuh. Bukan kada boleh artinya kada haram pang berhutang untuk gasan ikam juga. Gasan ikam supaya ikam selamat. Kada tapi uyuh utak supaya kawah husuk juga beribadah. Anu akan hutang tuh. Nila. Nah itu kita belajar agama supaya langsung kawa dipakai, kada pandernya aja itu hutang. Tapi guru jarpian kenapa banyaknya hutang? Itu membantu orang tahu lah, lain aku yang berhutang. Hutang bantu orang, padahal yang berhutang nih ya sudah dibantui manu akan guru pian kada tahu jauh orangnya, ulun sambat salah satunya. Guru ulun ditagih orang, aduh guru kada kau bayar, dasar kada kau bayarinya, kasihan. Anu berapa hutangnya? 5 juta guru hutang di hutang di lain yang itulah, lain ini lawas sudah kan, yang lawas yang guru berhutang di apa itu dulu belum ada online apa ngarannya, berhutang di rentenir. Nah, berapa anunya 500.000 jar sebulan. Oh ya, tangi ulun datangi, mana ada ulun duit kontan, ulun datangi Pak Sap kisahkan mau sih dia mau utangnya, ulun menjamin akan utang. Nah ini utang ujar ulun ini 500.000 5 juta, anunya bayarlah sudah, bayarkah sudah, bunganya belum jangan paksa nih salah satunya nah kumpulan duit nengkainya nah, diunjukakan di situ nah ini anunya nah tambahin anunya sudah selesai bayar kan ulun bayar kada ditagih, memang kada pernah menagih, kecuali bini kita menagih hutang, kita kada pernah menagih. Kasihan orang berhutang menolongi, kalau tuh hilang jar pahala sidin, kada hilang banyak. Kita kan disuruh menyampaikan supaya jadi contoh. Sudah kena ulun bayar, dia ya kada apa-apa sudah, penting kamu sudah sebulan 2 bulan memang kada lagi dipikir, kada sampai sekalinya kada lawas datur gini tapi kita ikhlas saja, ikhlas dunia akhirat. Kada kita lucu benar melihat ya, cocok banget aja kita muhasai kong ini. Sekalinya utang kada dibayar, bertahun-tahun tuh utang kada dibayar, cuma berapa bulan setelah itu hutangnya kada dibayar, timbul mengkredit sepeda motor baru lagi, utang kada dibayar, butang sampai ini sudah jalun punahan, sudah ada apa-apa punahan dengan Pak Sap, sudah bayar dengan Pak Sap kita sedikit demi sedikit. Nah kayak itu artinya kalau kebutuhan konsumtif kadusah bahutang. Bolehlah kita meramaikan hari milad anak kita, menyenangkan hatinya, ayo walaupun tuh nuruti bubuan lain bersyukur, berdoa kan lain caranya kita berdoa. Boleh ayo sudah bersyukur, artinya ngaran kalau orang kan hanya hari ulang tahun, kalau kita hari bersyukuran anak sudah sampai setahun umurnya, nah mendoakan boleh. Tapi dilihat-lihat juga duit seorang, jangan bebas, lebih baik duit itu disimpani gasan pendidikan inya. Itu kalau kita yang kada tapi berduit. Kalau ente duit
bermiliar-miliar beratus juta rugi kada merame akan undang seluruh sakampungan bagi duit nangka itu rame disesuaikan dengan keadaan seorang. Nangka itu kalau hidup hendak labang haur-haur putar di situ aja taruh tuha akhirnya kada dini. Jadi hidup tuh kada si dinikmati haur-haur urusi hutangnya ya. Makanya Nabi pernah kada sembahyang, kada mau menyembahyangkan jenazah karena masih ada hutangnya. Kalau kayak itu kalau orang berhutang kada wajib disembahyangkan. Nah itu bungul memahaminya. Itu Nabi kada menyembahyangkan mengajari lawan kita jangan berhutang kecuali darurat. Tetapi sahabat disuruh Nabi, orang berhutang itu jahat kah? Kada jahat orang berhutang. Siapa pada jahat? Cuma orang berhutang itu jadi jahat kalau ini bayar, kalau dia bisa bayar tapi kada mau bayar, nah itu jahat sudah. Makanya jangan berhutang. Ulun pian beratan kita nih sama, berhutangnya nyaman, bayar ngalih, itu rata-rata sudah. Makanya jangan berhutang. Bahkan Nabi menyatakan kalau orang bujur-bujur berhutang, hendak bayar, kemudian inya mati, jauhnya lati dari selawat tak hutang, biar aja sudah tak kasih ini baca kitab. Kalau nya mati, orang nih bujur-bujur hendak bayar hutang, matinya Allah Ta'ala membayarakan. Kalau memang bujur-bujur, anak bayar kada ada duit kasihan. Nah terus yang menagih hutang, kalau ada orang hendak menagih hutang, kemudian orang kada kau bayar, kita tahu ini dasar kada kau bayarnya kasihan, diberinya tempo setiap hari yang inya memaafkan hutangnya tadi, setiap itu juga pahala sebesar hutang yang dihutangakannya. Setiap hari berapa dapat terus tuh pahala. Kalau yang menghutangi memandang pahala, itu yang menghutangi. Tapi ini hadis jangan untuk orang yang berhutang. Begitu orang datang berhutang, itu Nabi madakan setiap hari ikam setiap hari ikam memberi tempo lawan aku, seitu juga ikam diberi sebanyak hutangku lawan ikam. Misal hutangnya 10 juta, berarti hari ini aku kada bayar 10 juta. Kalau ikam mengikhlaskan, kalau ikam menagih-nagih sarik-sarik kayak itu, hilang 10 juta itu. Itu hadis bukan gasan ikam yang berhutang. Adapun ikam yang berhutang tuh hadisnya ada pulang, hadis tentang orang yang mucil karena mau bayar hutang. Jangan-jangan guru ini curhat banyak orang bayar lain. Ini kebetulan itulah yang terbuka tadi membaca, kan ada berniat untuk kisah hutang piutang ini. Cuma pas kami ceret lewat berdagang ke apakah kalau bisa diupayakan kadusa berhutang amun kawa kecuali mungkinlah dalam tempo sudah baik anunya. Yang mau hutangi juga hati-hati. Wah ini hati-hati benar mau hutangi orang, hati-hati benar. Ulun panjang hati-hatinya, hati-hati benar mau hutangi orang. Kalau berdagang itu hati-hati. Emak nang kaya hebat pian aja berdagang, kita kada hebat berdagang, cuma mengingatkan di mana aja kita melihat kekawalan orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa pian bari duitnya itu nang kaya ding sanak bujur nang kaya ding sanaknya baik benar, mbah plok diunjuknya sekian miliar, lam orangnya kada ada lagi keluar kan. Bawanya bule di anunya. Hati-hati sekarang nih berdagang, hati-hati berusaha, karena orang jujur di akhir zaman ini kaibrikil ahmar, seperti belerang habang, ngalih dicari orang yang jujur di akhir zaman. Ada pulang orang jujur tapi nya kada ahli di bidangnya, jangan juga diunjuki, jangan juga diunjuki ente yang sugi-sugi nih yang bano. Tapi kita mengingatkan ikam orang sugih ini supaya jangan dibunguli orang. Karena mun ikam banyak duit jangan pelit, tempeleng kan nih orang setengah mati madai supaya jangan dibunguli orang. Iya itu, tapi amun banyak duit jangan pelit, penyakit lagi kan. Makanya ikam jadi orang sugih baik-baik, orang mengingatkan nih
Hati-hati dibungulinya oleh bubuhannya. Banyak nangka itu kan umur sudah tua, jadi banyak sudah pengalaman melihat orang tipu menipu tuh. Penipu banyak. Belum yang di penipu yang di telepon di anu tuh sudah pian sudah tahu itu kan banyak benar kita di anu, dan pengalaman kita kan sudah melihat aja sudah seorang kalau tuh. Nah, supaya kita hidup lapang tadi jangan berhutang. Kalaupun misalnya hendak jual berhutang di bank nih, minta maaf. Di bank hendak berhutang, jangan lagi untuk keperluan konsumtif. Ayo sudah untuk keperluan produktif, untuk berusaha di bank. Butang CM, kesan usaha itu sudah perhitungannya dikalkulasi pas CM sudah anunya nih, begitu hitung menghitung pembiayaan ada berkurang karena begitu hendak nukar barangnya harganya beturun, harganya kada naik turun harganya. Lalu sudah mentok berhutang di bank tadi CM yang terpakai 900 juta aja, hitung-hitung habis sudah semuanya, ongkos biaya itu ini jalan sudah usaha nih, mulai apa bisa beroperasi sudah, kada ada lagi sudah mentok sudah 900 juta, tinggal 100 juta. Bahwa kita berniat untuk produktif, diapakan yang 100 juta tadi, lalu dipakai ke mall, berjalanan anak bini, berselamatan. Jangan dulu berselamatan, siapa kada belarang pang, berdoa-doa kecil aja, yang berselamatan besar-besar duitnya ada 100 juta lagi, berselamatan besar-besaran kena 100 juta itu dipakainya untuk, jangan. Jadi kayak apa, berselamatan seadanya kada imbah berhutang, berselamatannya mensyukuri jar dapat kredit. Jangan jadi berselamatan seadanya itu kan berhutang. Ini ada orang miskin. Ini ada orang miskin kada bisi harta. Lah, ini orang miskin kada bisi harta. Ini pian bisi hutang semiliar, sugih siapa nih? Sugih pian kah yang bisi hutang semiliar? Sugih yang orang miskin nih kada bisi harta. Yang nol. Pian ada min 1M. Ingat-ingat nang itu banyak beribu orang di Samarinda ini yang nangka itu, yang otaknya terputar, banyak duitnya, hartanya banyak, tapi lebih banyak hutangnya. Sugihlah itu. Yang itu bebannya itu yang dihitung orang, termasuk orang miskin di Indonesia. Nah itu tuh. Nah, lebihan tadi kalau tuh 100 juta tadi dikemanakan duit tadi, sudah ongkos operasional apa sudah jalan usaha bisa beroperasi, dikemanakan duit itu tadi yang 100 juta. Bukti bahwa kita untuk keperluan produktif hendak berusaha, lalu duit 100 juta itu kita simpan. Begitu tanggal 1 pembayaran kredit 1 miliar tadi, misalnya kreditnya per bulannya 1 miliar itu 25 juta, sertakan yang 100 juta itu membayar sekaligus, dibulik akan bayar. Kita perlunya 900 saja. Kalau dipakai untuk yang itu ini, berarti itu untuk keperluan konsumtif ngarannya. Kada boleh itu, sayang menambah peneng otak. Ingat hidup kita sementara di dunia ini. Jangan macam-macam menyakiti. Kita gunakan kesempatan yang begitu singkat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia untuk bertanam gasan di akhirat. Begitu dapat duit tadi, semata-mata kita utamakan untuk akhirat. Apa aja di dunia ini semata-mata untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa itu yang disabbihi isma rabbikal a'la, sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa wala sawfa apa, masyaallah.
Masya Allah, innahu jahra ma yakhfa yusraka la yus. Artinya beberapa ayat tuh yang menunjukkan kepada kita bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jangan sampai otak pian diracuni oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang kafir. Gara-gara orang Islam negara mundur, kemajuan mundur beberapa langkah karena orang Islam konsep Islam tentang akhirat. Nah, itu hati-hati, otak pian diracuni orang, rusak kita. Kalau boleh, memang kita harus akhirat lebih utama daripada dunia. Itu konsepnya. Tetapi konsep untuk memakmurkan hidup kita di dunia, Islam juga mengajarkan. Islam mengajarkan nuntut ilmu apa aja, tidak ada dikotomi, tidak ada pembatasan antara ilmu agama dengan ilmu akhirat. Kadada. Dua-duanya disuruh mengajarkan, tapi tetap aja akhirat harus tetap utama. Artinya nang kayak ini, pian bisi harta penting, bisi toko, bisi sedang bisnis sibuk-sibuknya di situ, ma'anui batu bara, ma'anui bensin apa itu, pom ya, kalau ma'anui warung, ada yang berisi warung, ada yang berisi napa itu pet shop apa macam-macam, gawian itu ada jadi pemborong. Penting kalau itu utama, penting, tapi lebih penting akhirat. Bukan lebih penting, akhirat harus tetap terpenting. Ada yang berpikir hendak babi ini aja terus, ini mencari duit, ayo penting itu, tapi kada tetap akhirat aja terus begitu inya banu tokonya berbuka, tokonya bebulik pulangnya ke dunia, ke akhirat, jangan sampai lepas. Utamanya sembahyang jangan begitu akhirat inya tak melenceng akhirat, itu yang menjadi pikirannya, akhirat yang melenceng dunia. Dunia begitu, dunia ditipu orang, tokonya tutup, adanya tutup, sedihnya cuma kada larut di situ karena itu sementara. Jadi bujur-bujur akhirat aja dipikiri, bujur-bujur akhirat dipikiri, itu orang beriman ngarannya. Kalau pian lebih penting dunia daripada akhirat, berarti bawa penyakit kuda dalam diri, maulah diri kita kada istirahat, batin kada istirahat, awak kada istirahat. Kenapa? Dunia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulun Mbak Arya nih lah, Mbak Arya kalau pengkena anak pian jadi guru diingatakan nih ulun Mbak Arya lah, Mbak istighfar nih supaya jangan timbul guru yang lain termasuk ulun sendiri, biar aja ulun sendiri, apalagi guru ulun kan mau membayangkan orang lain, nah ulun seorang apalagi guru, tujuan dakwahnya untuk dunia, mencari duit, kada supan kah? Mudahan didengar anak pian kayak itu kena dilajari, nakaikan lah menuntut ilmu agama ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan untuk mencari duit. Kalau itu kok usah diberi amplop gurunya tempeleng banarai kamu muha unjuk ke untuk membantu sih itu bungol ngarannya ikan pelit kan, tapi paham dia. Kalau itu jangan diberi amplop. Maksudnya itu bukan mencari di situ, kada, semata-mata gasan akhirat supaya umat Nabi Muhammad ini selamat berataan nangka itu. Makanya kita menuntut ilmu agama hadir di sini untuk supaya kita ingat peguruan. Nah itu jar keluar anunya jar, keluar roh gurunya. Enggak apa kita bisi guru, apa ujar guru kita bahari, guru-guru kita yang soleh-soleh. Guru tuh berapa kali mendengar nyawa ikam pander harat gugur gawinya nengke apa, gawinya yang iya agama ini digawe bukan dipander. Mun pander semuanya orang bisa, untuk ceramah-ceramah nangka ini semuaan orang bisa berataan. Sini kita mulai giliran nih, nah ceramah bubon pian beratan begiliran. Nah karena giliran latihan nukar buku khotbah, banyak buku pidato tuh di toko, baca seorang bawa ceramah tuh mata aja nyaman, gawinya yang iya muai.
gawinya yang iya. Apa gawi yang utama? Akhirat hati diandak di akhirat hati. Apa itu akhirat? Ujaba guru sumpur Allah Ta'ala akhirat itu. Siapa lagi? Iya, Nabi kita, Rasulullah di dalam batin kita. Ngaran Nabi ini di anak di batin kita. Allah Ta'ala juga tujuan juga untuk di akhirat, di akhirat umajar Nabi dengan Allah Ta'ala yang mana ini dua-duanya, maka anu la syarikalah, kadada sekutu bagi Allah, hanya Allah Ta'ala. Kenapa Nabi terbuat di situ? Anu lah, napa itu linglung bingung kami, tanazu ini. Amun ingat Nabi, kada kau ingat Allah Ta'ala, kayak itulah, kada bisa, itu kada talapis, kada bakalan talapis. Artinya kayak ini, kalau mengingat Nabi, jadi Allah Ta'ala disampingkan, kada nang kayak itu pemikirannya, kada. Kalau kita ingat Nabi, justru itu memang disuruh. Kalau kita ingat Nabi, itu menambah kita ingat kepada Allah. Mengingat Nabi, otomatis mengingat Allah. Karena mintu mengingat Nabi, Allah Ta'ala di mana? Itu mengingat Nabi bagian daripada ibadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu mengingat Nabi itu bagian ibadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya karena mau talapis, begitu arti talapis itu begitu mengingat Nabi, Allah Ta'ala kada lagi. Karena kayak itu, karena mengingat Nabi ini bagian daripada mengingat Allah. Bahkan diwajibkan oleh Allah kita untuk mengingat Nabi. Buktinya dalam sembahyang mengingat Nabi. Di Quran menyatakan siapa yang taat kepada Rasul sama taat kepada Allah. Di Quran juga katakannya Muhammad dengan umat engkau, siapa aja yang berpada cinta lawan aku, jar Allah Ta'ala, padahinya jangan kada kawa ikam cinta lawan aku kecuali melalui engkau ya Muhammad. Makanya ingat-ingat memahami tentang syirik kepada Allah, tentang mentauhidkan Allah, dilihati dulu. Jangan begitu belajar tentang mentauhidkan, mensyirikkan Allah lalu mengagungkan Nabi. Ikam kada tahu bahwa agungkan Nabi itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Nabi karena Allah Ta'ala ingin memperlihatkan keagungannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kawakah kita langsung bertemu melihat Allah? Kada kawa, pasti melalui Nabi kita. Makanya ketika kita masuk surga karena ibadah kita, ya, ikam jar masuk surga bukan karena ibadah ikam, karena rahmat Allah Ta'ala. Lalu koler beribadah besang aja karena rahmat Allah Ta'ala. Kada, kita masuk surga memang melalui rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk surga memang karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi ibadah yang kita lakukan adalah bahagian daripada pekerjaan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak masuk surga, kada mau sembahyang, kada mau beribadah, kayak apa ikam hendak dapat rahmat Allah Ta'ala? Rahmat jar Allah Ta'ala memberi, iya bujur. Maukah Allah Ta'ala menunjuki rahmat kalau ikam kada begawe? Sama seperti orang hendak dapat gajian tapi kada pernah turun begawe, itu aja. Atau orang bisi kebun, hendak panen di kebun itu tapi kada pernah menanam, mana bisa? Nah lalu kita begawe, beribadah kepada Allah Ta'ala, lalu masuk surga kita karena melalui ibadah tadi. Ibadah itu ya rahmat juga. Lalu masuk surga. Masuk surga kita. Nabi kita beribadah juga. Nabi jua, bukan jua. Nabi kita beribadah, lalu Nabi masuk surga juga. Kita masuk surga, Nabi masuk surga. Tulahan ikam dengan Nabi. Berarti kita kada membesarkan Nabi. Kita wajib mengagungkan Nabi. Kita wajib mengagungkan Nabi pada tempat yang setinggi-tingginya. Wajib kita mengagungkan Nabi. Makanya jangan ada pikiran kita masuk surga, kita beribadah.
masuk surga, lalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, masuk kita surga. Nabi beribadah bahari juga, Nabi kan karena ibadah Nabi dapat rahmat Allah Ta'ala juga. Nabi dapat rahmat Allah Ta'ala juga, lalu masuk surga juga Nabi. Pikiran kita kayak itu, jangan tulahan kita kena dengan Nabi kita, kada beadab. Coba ubah cara berpikir itu berpikir orang bungul tuh. Lalu Nabi dapat rahmat dari Allah Ta'ala, masuk surga juga Nabi. Muha itu surga Nabi kada perlu dengan surga. Nabi dapat rahmat, Nabi kada dapat rahmat. Nabi itu ainur rahmah, bongkolannya rahmat. Rahmat alam semesta itu dari Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk surga itu. Ampun Nabi, masa Nabi beribadat untuk masuk, Nabi beribadat masuk di hadratullah, kita beribadat kepada Allah untuk dapat rahmat Nabi kita, lalu masuk surga. Nah lalu orang akhirnya para aulia sakalinya surga tuh kada apa-apa dibanding dengan Nabi kita. Lalu ujar sahibul maulid, aku tuh kada perlu surga, aku yang penting batamuan dengan kekasihku Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang lebih nikmat di dalam surga itu kecuali bertemu dengan Nabi kita. Makanya orang kada kau masuk surga kecuali melalui Nabi Muhammad. Orang kada dapat hakikat makrifat kecuali melalui Nabi Muhammad. Terakhir, hati-hati sekarang. Pian di Samarinda masih ada aja lagi orang-orang yang kada bertanggung jawab. Sebagaimana ulun sampaikan malam tadi itu, orang-orang yang kada bertanggung jawab, yang umpat jua berkicau tentang agama, inya kada tapi paham, hanya sekadar memahami ayat 1-2 ayat lalu berkicau ente ya Allah, sadar-sadar pang. Ingat-ingat memadahi benar, jangan tersinggung lah. Sadar-sadar baik ikam mencari duit kadusa tapi mikirkan Allah Ta'ala nang model nang kayak itu. Salah kacak ikam. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bujur padahal itu salah. Kenapa ikam kada berilmu? La taqfu ma laysa laka ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anha mas'ula. Jangan umpat kalau kada berdasarkan ilmu. Pendengaran, hati, semua ditakuni itu kena tanggung jawab ikam. Kadusa kalau hanya sekedar untuk popularitas dipandangkan orang ahli makrifah, kadusa rugi ikam. Nah paling-paling hebatnya nih, ini ilmu makrifat hebat, ditepuk orang kayak ini ikam maka menanggung. Kadusa anak pojungan untuk mencari duit, rugi ikam mencari duit di agama model kayak itu. Tangkap orang karena ajaran sesat ikam ajarakan. Tuhan kada ketuju. Ini jar asik dengan makrifat. Asik di mana? Ulama mendengarai ikam cara ikam banu itu, perasaan ikam bandarai itu bujur. Ulama tahu. Kayak apa ulama bisa menilai? Jelas ulama pernah jadi bungul. Jadi tahu orang bungul kayak ikam. Kalau ikam kada kawa menilai orang pintar karena ikam belum pintar kan kayak itu. Jadi kawa dinilai. Pina asik padahal masih salah. Ini sudah gajah ini luar biasa nih hebatnya gajah ini, orang buta kan buta. Kalau ulama melek, orang buta begitu mengikuti buntut gajah, ini gajah nang kayak ini, yang seikung kawalnya mengikuti batis gajah, ini gajah nang kayak ini, karena yang seikung belalai gajah kayak itu gajah. Lain-lain kan ada ulama melek melihat yang mengikuti batis gajah, yang mengikuti masing-masing tuh. Iya, orangnya kada tapi paham di agama, umpat juga bepander, umpat cawis juga. Kadusah, kada apa-apa juga kalau kada jadi tokoh. Yang penting kawa diamalakan. Umpat juga, maksud umpat bepander berbeda dengan ini dua tiga orang muzakarah lah. Untuk menambah pemahaman bagaimana tambah nyaman beribadah. Ini kada kisah makrifat kepada Allah, bayang kada, hutang kada mau bayar, bepandir lawan guru, kisah Allah Ta'ala,
kada lainnya diam dan gerak apa segala pandir. Guru maka ngantuk anak istirahat sejam, kada mungkin kan disuruh bulik sejam 2 jam pakai salawan guru kisah Allah Ta'ala aja nih terus. Ujung-ujungnya guru minta maaf, ada duitkah, berhutang, berhutang lawan guru juga, berhutang maka dengan Allah Ta'ala apa kabar. Nah nang kayak ini nah kadusa kalau kayak orang. Nah makanya kita disuruh mengikuti guru-guru kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Selamat jangan yang belelakon. Jadi amun hendak juga lebih baik ente ke pasar situ nah, amun nak mencari duit di nyaman di pasar segiri, pasar mana tuh, berjual bawang kah, berjual apakah di situ, atau memikulakan barang orang kah, atau jadi tukang sampah sekalipun. Kada hina juga, kalau kada hina itu yang halal daripada ente berjual agama nang kayak itu. Kalau berjual agama apa? Ajaran sesat yang ikam kada paham. Tahu nih atut, mudahan atut mendengar nih atut di jalan nakoda itu. Sampaikan siapa yang kenal dengan atut, aku supan tulak ke situ. Atut tuh nang kayak dingsan aku seorang orang Cina, 2 laki bini ulun mengislamkan dulu tuh. Sudah atut tuh senangnya tuh ikam sudah belajar aja kita sembahyang biar kadu sayang berlatih Fatihah biar kada bisa dulu berdiri barang kada apa-apa asal gerakannya kada dipaksa biar kada sabah aku jarnya ke dalam pagar sebelum itu sampat ke dalam pagar dengan Herman tuh Kak Herman tuh kak lakinya Kak Jamilah sama-sama tuh ke dalam pagar lawan atut tuh. Waktu menunggu guru datang pandiri atutnya kayak apa, sembahyangnya sudah ujar ulun sembahyang biar kada hafal Fatihah, hafal sudah alhamdulillah aja kita. Ini kan jangan dipaksakan, pentingnya sembahyang dulu. Aku sudah hafal juga tasyahud akhir, alhamdulillah jar ulun. Amun orang sudah hafal tasyahud akhir berarti yang lain-lainnya kan aman aja sudah. Habis maghrib bijarnya membaca membaca Iqra. Mbak Anun siang berjualannya jual obat situ. Biar ulun bersambat orangnya lah. Atutnya nih baik. Kada lawas meninggalkan bininya, meninggal dikuburakan di sambutan bininya Ainur Rahmah, tapi sudah berislam. Keluarga bininya itu jar si Ainur Rahmah. Disalahkan oleh Cina yang lain, Cina-nya kan Cina. Keluarganya Cina yang lain disalahkannya orang Islamnya kan ada penyakit fobia biasanya itu. Fobia dengan Islam. Nah, itu gara-gara masuk Islam jarinya mati. Jadi ulun jawab itu muhaai bukan gara-garanya masuk Islam. Sebelum inya masuk Islam tuh memang inya ada penyakit kanker dindingnya ini sakit di situ. Jangan dihubung-hubungkan orang dengan Islam. Dan mana orangnya keluarganya itu yang berpandir kayak itu. Kita maanukan orang, misalkan orang dilindungi, dijagai. Jujur jangan sampainya di sudah sekalinya atut nih bagus sudah inya bagus. Beribadat apa segala. Datang guru sasat tadi dilajarinya ilmu kada bersembahyangan, ilmu sampai ini kan masih bayi dilajarinya sampai atut kada sembahyang lagi. Bangsat benar, paksa ulun sambat bangsat. Apa nyata bangsat itu kan maulah orang orang sudah beriman bagusnya sembahyang dirusaknya gawe untung atut nih masih bersyahadat dirusaknya banar. Guru itu cobanya waktu kayak ini ulun sudah waninya ulun kacak itu guru, tapi untung mati seorang sudah gurunya itu. Lain guru tuh ngarannya mana ada guru among guru dari pondok asli memakai ajaran pondok kadanya nangka itu pang mengajari orang. Dilajar kada sembahyang si sembahyang ini kulitnya aja pang jari kamu kulit. Ini ibadah, bagian daripada ibadah. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan, minta redonya kalau terlalu banyak kata-kata atau penyampaian yang kurang santun kepada pian berata, minta ampun maaf. Ini hanya sekadar untuk penekanan, mudahan kita kawa mengamalkan apa yang
kita baca, apa yang kita bicarakan khususnya untuk ulun pribadi. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim.